Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Irawan dengan 2106011110064. Video kali ini akan membahas mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, sebelum membahas materi ini, kita akan membahas mengenai perangkai logika secara singkat demi mempermudah kita memahami ketiga materi ini. Nah, terdapat 5 perangkai logika yang dapat kita pelajari, yaitu negasi yang berarti tidak disimbolkan sebagai berikut, dan konjungsi yang disimbolkan sebagai berikut yang artinya dan disjungsi yang artinya atau, dan implikasi jika, maka, implikasi jika, dan hanya jika. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tautologi, di mana sebuah pernyataan majemuk yang benar dalam segala hal tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan membahas mengenai kontradiksi, sebuah pernyataan yang selalu salah tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Dan yang terakhir kita akan membahas kontingensi, di mana pernyataan itu bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi. Nah, mari kita membahas mengenai tautologi. Berdasarkan definisi, sebuah pernyataan majemuk disebut tautologi jika pernyataan tersebut selalu bernilai benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Contohnya, pada tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk P disjungsi negasi P. Nah, pernyataan ini kita asumsikan P itu adalah hujan turun. Jadi, jika hujan turun atau hujan tidak turun. Nah, pernyataan ini secara logika itu selalu benar karena salah satu di antara P maupun di antara negasi P itu pasti benar. Karena itu pernyataan ini disebut tautologi. Nah, pernyataan yang kedua yaitu P konjungsi Q implikasi P. Pernyataan ini selalu benar ketika P konjungsi Q benar. Karena jika P konjungsi Q benar, maka P sudah pasti benar. Nah, jika P konjungsi Q itu salah, misalnya jika P atau Q salah, maka implikasi selalu benar. Karena implikasi dengan premis salah adalah benar. Contoh selanjutnya yaitu pernyataan P disjungsi Q konjungsi negasi P implikasi Q. Nah, pernyataan ini bernilai benar dalam beberapa kondisi. Misal, ketika P benar, Q benar, maka pernyataan P disjungsi Q konjungsi negasi P salah, sehingga implikasinya otomatis benar karena implikasi dengan premis salah itu selalu benar. Nah, ketika P salah dan Q salah, implikasi dari pernyataan ini tak benar karena Q-nya itu sama dengan salah. Nah, oleh karena itu pernyataan ini disebut tautologi. Nah, kita menuju ke kontradiksi. Nah, secara definisi, sebuah pernyataan majemuk disebut kontradiksi jika persamaan tersebut selalu bernilai salah untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Istilah lain dari kontradiksi yaitu mustahil. Contohnya, pada tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk P konjungsi negasi P disebut kontradiksi karena pernyataan ini selalu salah. Alasannya adalah karena P dan negasi P tidak bisa benar pada saat yang sama. Misalnya kita asumsikan P itu hari ini hujan. Berarti P hari ini hujan benar dan negasi P salah, hari ini tidak hujan. Jadi
hari ini hujan dan hari ini tidak hujan. Berarti konjungsinya salah. Untuk contoh selanjutnya, yaitu pada tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk P konjungsi Q konjungsi negasi P. Nah, kontradiksi ini menyatakan dua hal yang saling bertentangan, di mana P konjungsi Q itu P dan Q-nya keduanya benar, maka negasi P-nya salah. Kedua klaim ini bertentangan antara konjungsi dengan negasi P. Karena jika P benar dari P konjungsi Q, maka negasi P tidak mungkin benar. Nah, sebaliknya, jika negasi P benar, artinya P salah. Maka P konjungsi Q juga salah, karena P adalah salah satu syarat untuk P konjungsi Q itu bernilai benar. Oleh karena itu, pernyataan ini termasuk dalam kontradiksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kontingensi. Secara definisi, kontingensi adalah sebuah pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar atau salah, bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataannya. Contohnya, pada tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk P implikasi Q konjungsi P, nah, kita asumsikan, kita misalkan P itu saya belajar, Q itu saya memahami materi. Nah, berarti kan saya belajar dan memahami materi. Nah, jika saya belajar, maka saya memahami materi dan saya belajar. Dan ketika P benar dan Q benar, berarti kan saya belajar dan memahami materi, maka implikasinya juga benar. Jika P benar dan Q salah, artinya kan saya belajar tetapi tidak memahami materi, berarti implikasinya salah. Sama dengan jika P salah, saya tidak belajar, maka pernyataan dari P implikasi Q konjungsi P itu akan tetap benar karena tidak peduli nilai Q, baik itu benar atau salah. Nah, misalnya pada baris keempat, saya tidak belajar, saya tidak memahami materi, maka pernyataan ini benar. Jika tidak belajar, maka tidak memahami materi. Karena pada kolom keempat ini tidak semua bernilai benar dan atau salah, maka pernyataan ini disebut kontingensi. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk P implikasi Q konjungsi P disjungsi Q. Nah, kita misalkan P itu saya belajar, Q itu saya lulus ujian. Berarti kan pernyataan ini yaitu jika saya belajar, maka saya lulus ujian, dan saya belajar atau saya lulus ujian. Artinya, pada baris 1, jika P benar, berarti saya belajar, Q benar, saya lulus ujian. Berarti pernyataan ini benar karena semua kondisi terpenuhi. Kemudian untuk baris kedua, untuk P benar, saya belajar, dan Q salah, tapi saya tidak lulus ujian. Pernyataan ini salah karena P implikasi Q itu salah. Dimana saya belajar, jika saya belajar, maka saya tidak lulus ujian. Berarti implikasinya salah. Karena itu, untuk pernyataan ini salah.
Nah, untuk baris ketiga, P salah, saya tidak belajar, dan Q benar, saya lulus ujian. Pernyataan ini benar karena P implikasi Q juga benar, karena P salah dan P disjungsi Q itu benar. Karena itu pernyataan ini benar. Nah, ketika saya tidak belajar, di mana P salah dan Q salah, saya tidak lulus ujian. Pernyataan ini salah karena P disjungsi Q itu salah. Oleh karena itu, pernyataan semacam ini masuk dalam kontingensi, karena dimana pada kolom kelima tidak semua bernilai benar atau salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa termasuk tautologi ketika semua nilai benar, dan termasuk kontradiksi ketika semuanya bersifat salah, dan termasuk kontingensi ketika tidak semua nilai itu benar atau salah. Sekian video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.